Sebuah permata tidak dapat dipoles tanpa adanya gesekan. Demikian dengan seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa adanya tantangan. Selamat pagi para pemirsa Parimanta News, berjumpa lagi dengan saya Serda Arindi dalam rangkuman Parimanta News minggu ketiga Oktober tahun 2022. Tentunya dengan berbagai informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda. Keluarga besar Lantamal 14 Sorong menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah atau 2022 Masehi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Komandan Lantamal 14, Laksamana Pertama TNI Imam Musani SE MSI Enter Opsla, beserta pejabat utama Lantamal 14, Ketua Korcap 14 Nyonya Anik Imam Musani, beserta pengurus Korcap 14, seluruh personil Lantamal 14 dan Lantamal 14 dalam sambutannya menyampaikan, pada peringatan Maulid Nabi tahun ini, kita mengambil tema meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, marilah kita untuk berintrospeksi diri dengan melihat seberapa jauh kita telah meneladani serta mengimplementasikan kepribadian beliau dalam menjalani kehidupan dalam keluarga, kedinasan, maupun bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 Sorong, Laksamana Pertama TNI Imam Musani SE MSI Enter Opsla, membuka kegiatan diseminasi hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia tahun 2022 bagi prajurit Lantamal 14 yang diselenggarakan oleh Dinas Hukum TNI Angkatan Laut bekerjasama dengan International Committee of the Red Cross bertempat di Gedung Serbaguna Mako Lantamal 14. Dan Lantamal 14 membacakan amanat Kadiskum TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Leonard Marpau SHMH. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman prajurit TNI Angkatan Laut, khususnya di lingkungan Lantamal 14 Sorong, tentang ketentuan hukum humaniter internasional yang berlaku dalam operasi militer, sehingga target dan sasaran dari kegiatan ini dapat tercapai dengan maksimal. Sebelumnya telah dilaksanakan penyematan tanda peserta kepada perwakilan peserta. Setelah pembukaan dilanjutkan paparan materi diseminasi hukum humaniter internasional dan HAM oleh Sekdiskumal Kolonel Laut Khusus Dr. Imam Subekti SHMH dan Brigjen TNI Purnawirawan Wahyu Wibowo. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 19 sampai dengan 20 Oktober tahun 2022. Wadan Lantamal 14 Kolonel Marinir Muhammad Reza Sud SEMM didampingi Asrena, Asop, dan Lantamal 14 mengikuti pembukaan sosialisasi pembangunan zona integritas dan pelatihan reformasi birokrasi TNI Angkatan Laut bidang tata laksana tahun anggaran 2022 yang dibuka oleh Inspektur Koarmada 3 Laksamana Pertama TNI Atmuji SEMM CFRA CRMP dan Ketua Tim Sosialisasi Pabanren Sopsal Mabesal Kolonel Laut Pelaut Ikomang Ardana STMAP, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 hari dan diikuti personil dari Koarmada 3, Lantamal 14, dan Pasmar 3. Komandan Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Imam Musani menghadiri rapat pimpinan Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat tahun 2022 bertempat di Gedung ACC Kabupaten Sorong, Papua Barat. Dalam kegiatan yang dibuka langsung oleh PJ Gubernur Papua Barat, Komjen Pol Purnawirawan Paulus Waterpau mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan pemahaman pendapat antara daerah, kabupaten, kota, serta pemerintah provinsi. Kemudian melakukan evaluasi program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu, ada agenda pencanangan penanaman cabai sebagai agenda nasional, pengendalian inflasi pangan termasuk agenda cinta produk Indonesia. Rapat pimpinan para kepala daerah baik bupati dan wali kota se-Papua Barat ini akan berlangsung selama 2 hari dari 20 sampai dengan 21 Oktober tahun 2022. Komandan Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Imam Musani diwakili Asop dan Lantamal 14 Kolonel Laut Pelaut Niko Oktoria menutup kegiatan diseminasi hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia tahun 2022 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Mako Lantamal 14. Kegiatan yang diselenggarakan selama 2 hari ini oleh TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan International Committee of the Red Cross yang diikuti oleh perwakilan dari Mako Lantamal 14, POM Lantamal 14, KRI dan Kalsatro Lantamal 14 serta Yon Marhanlan 14. Sebelum penutupan, para peserta melaksanakan tactical floor game agar para peserta dapat memahami secara tepat persoalan-persoalan di lapangan
sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan prosedur yang ada. Komandan Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Mamusani mengikuti kegiatan dalam rangka rapat pimpinan se-Papua Barat dan menyambut Sumpah Pemuda tahun 2022, yang mana kegiatan jalan santai diikuti oleh para Forkopimda se-Papua Barat, TNI Polri, PNS, serta siswa-siswi SMP dan SMA yang dipimpin oleh PJ Gubernur Provinsi Papua Barat, Komjen Pol Purnawirawan Dr. Randus Paulus Waterpau MSI, bertempat di alun-alun Aimas, Jalan Sorong Klamono, kilometer 19, Kelurahan Malagusa, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Kita ketahui bahwa kita sekarang sudah terbebas dari COVID-19. Mari kita hidup sehat dan terus menjaga kondisi tubuh sehingga kita bisa beraktivitas secara fit. Dengan tubuh yang fit, maka bahwa hari ini dan ke depan semua hal yang kita kerjakan dapat memberikan kesejahteraan. Jalan santai bersama ini dimulai dari alun-alun Aimas dan berakhir di Hotel Aimas, Jalan Baru Sorong, kilometer 24 Aimas, Klamono, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Komandan Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Mamusani SEMSIM Teropsla memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Datasemen Markas Lantamal 14 dari Letnan Kolonel Marinir Lutfi Arif SPD MAP kepada Letnan Kolonel Marinir Hanok Yermias Munua M Teropsla. Dalam amanatnya, dan Lantamal 14 mengatakan, serah terima jabatan pada hakikatnya merupakan dinamika dari sebuah organisasi untuk bergerak maju. Diharapkan akan tumbuh semangat baru di lingkungan Denma Lantamal 14 pada khususnya dan organisasi Lantamal 14 pada umumnya. Lebih lanjutnya, jabatan yang telah diserah terimakan tadi adalah jabatan yang penting di lingkungan Lantamal 14, karena Lantamal 14 merupakan komando pelaksana dukungan bagi unsur-unsur operasional TNI Angkatan Laut. Dengan demikian, maka Lantamal 14 mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian tugas Koarmada 3. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Ketua Korcap 14 Nyonya Anik Imam Musani memimpin sertijab pengurus Korcap 14 Nyonya Indriana Lutfi Arif kepada Nyonya Angelina Hanok Munua di kantor Korcap 14. Demikian Parimanta News minggu ketiga Oktober tahun 2022. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Parimanta News setiap minggunya. Sekian dan terima kasih. Salam dari Ufuk Timur, Tamisan, TMC Mulut. Bersatu untuk satu, kekuatan. Jalas Peva, Jaya Mahir.